kita akan berlangsung dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti. Ya, baik, untuk yang pertama itu nanti untuk pembukaan sekarang sebentar berlangsung, kemudian nanti akan ada doa pembukaan, lalu akan ada sambutan kepala sekolah, nanti akan diwakili oleh Kasek Bidang Kurikulum, lalu nanti ada perkenalan singkat dengan pembicara kita, Pak Fidelis. Lalu kemudian kita masuk ke penjelasan hasil psikotes ya, karena ini memang kita akan membahas hasil psikotes yang sudah hasilnya juga mungkin sudah diberikan ke siswa kita kemarin, mungkin Bapak Ibu sudah membacanya ya. Kemudian nanti di jam 2 itu ada sesi tanya jawab, nanti Bapak Ibu yang akan mungkin kurang jelas dengan penjelasan Pak Fidelis atau mungkin ada yang ditanyakan dari hasil psikotesnya bisa bertanya di sesi tanya jawab nanti. Lalu yang terakhir nanti kita akan tutup dengan foto bersama seperti itu. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu bisa mungkin mengaktifkan kameranya di rumah ya. Nanti untuk teknis bagaimana tanya jawabnya nanti kita lihat apa sesuai dengan yang persisnya nanti ya. Apakah kita akan bagi per sesi atau langsung satu kali saja. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka dengan doa pembukaan. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Pak Lukas Haryanto. Pada Pak Lukas, dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak dan Bu Guru, Pak Fidelis, dan juga orang tua peserta didik kelas 10 yang pada siang hari ini boleh berkumpul bersama dengan kita walaupun melalui Zoom. Mari kita mengawali pertemuan kita pada siang hari ini dan kita mohon berkat Tuhan untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita mengawali pertemuan kita dengan doa dan izinkan saya pada kesempatan ini memimpin kita secara Katolik. Mari kita berdoa di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam hidup kami, khususnya mungkin ada gangguan, Pak Lukas. Saya lanjutkan saja dengan doa kita. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyelenggaraan-Mu pada hari ini. Kami bisa berkumpul di Zoom ini bersama-sama untuk mendengarkan penjelasan hasil psikotes anak-anak kami. Sertai kami di dalam pertemuan ini, berkati semua kami yang mendengarkan, berkati juga alat-alat yang kami gunakan, sehingga bisa terselenggara dengan baik pertemuan Roh ini Kudus. dengan Amin. sebaik-baiknya. Demikianlah doa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya, saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Silahkan. Lagi mute, Ibu. Lagi mute. Ibu lagi mute. Ibu Mirani lagi Oke, mute. mohon maaf, lagi tidak bagus jaringannya di sini. Jaringan ya, Bu ya. Dan ya lagi sementara lagi diperbaiki lagi ganti modem dulu. Oke, baik. Eh, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Nikolas Wahyu. Kepada Pak Nikolas Wahyu dipersilakan. Silakan Pak Nikolas. Ya, Pak, mohon maaf Pak Wahyunya, iya Pak Wahyunya lagi tidak bagus juga, mungkin akan diwakilkan dengan wakasek kesiswaan, tidak diwakilkan oleh Pak Lukas. Ya, oke, kepada Bapak, silakan. Oh, mohon maaf ini Pak Wahyunya sudah bisa. Oh, silakan ya. Oke, silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu mungkin membuka videonya dengan apanya, Pak? Tidak kedengaran suaranya. Oke. Selamat siang, Bapak Fidelis Waruwu, Bapak Ibu orang tua siswa dan wali siswa, juga Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini. Sungguh suatu kebanggaan bisa bertemu dengan Bapak Fidelis kembali setelah sekian lama, Pak ya. Dan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10. Saya mewakili saudara kepala sekolah. Pertama-tama mohon maaf karena beliau masih ada kesibukan. Dan saya juga tadi mohon maaf, saya ke toilet sebentar, betul. Dan ternyata pas bagian saya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya untuk ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Sebuah kesempatan yang berharga bagi kita semua, termasuk bagi kami, guru-guru SMA Katolik Raja Wali. Terlebih tentunya bagi kita semua, orang tua siswa, boleh bertemu dengan Bapak Fidelis Waruwu di kesempatan yang indah ini untuk menerima masukan, penjelasan, dan juga motivasi bagi kita, khususnya anak-anak kita di kelas 10, tentang hasil psikotes mereka di beberapa waktu yang lalu. Dan ini juga menjadi salah satu momen penting karena kita sekarang di kurikulum baru, Bapak Ibu. Kita sekarang khusus untuk kelas 10 tuh mulai dengan kurikulum merdeka, di mana anak-anak kita masih diizinkan untuk belajar secara umum di kelas 10, dan 1 tahun ke depan ini mereka punya waktu untuk memikirkan lebih matang untuk penjurusan mereka di kelas 11, di kelas 12. Terlebih nanti pilihan-pilihan profesi yang akan mereka geluti di
di kampus, pilihan-pilihan jurusan yang akan mereka geluti di kampus, dan terlebih profesi yang akan mereka geluti kelak di dalam panggilan hidup mereka masing-masing. Jadi ini sungguh pengalaman yang berharga. Kami juga sudah sangat lama bekerja sama, mungkin sudah lebih dari 20 tahun Pak ya. Bekerja sama dengan Bapak Fidelis Waruwu, mendampingi anak-anak kita, khususnya dalam membantu mereka dalam pilihan-pilihan vokasi mereka ke depan. Dan ini tentu saja sangat berguna bagi anak kita, khususnya di kelas 10. Jadi mari kita bersama-sama memberikan perhatian, dan juga boleh nanti ada juga sesi tanya jawab. Ini di sini juga hal yang menarik, kita bisa bertanya langsung kepada Pak Fidelis, seorang ahli dalam psikologi dan bimbingan, khususnya untuk vokasi pilihan-pilihan jurusan bagi anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Bapak Fidelis mendampingi kami semua, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang bersedia hadir dalam segala kesibukan kita masing-masing. Dan tentu saja ini sangat penting sekali lagi karena ini menyangkut masa depan anak kita. Mari kita juga sekali di kesempatan ini kami juga berterima kasih untuk kerjasama kita, khususnya dalam PPDB kemarin, sehingga kita bisa akhirnya mulai pembelajaran saat ini dengan baik, dengan kurikulum yang baru. Ini tantangan baru juga bagi kami karena kurikulumnya baru. Nanti juga saya kira Pak Fidelis akan sedikit menyinggung bagaimana, karena beliau juga ahli pendidikan, tentang sedikit pengaruh dari kurikulum baru ini bagi pendidikan anak kita di SMA. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kita melangkah ke selanjutnya. Saya akan memperkenalkan tentang Pak Fidelis ini, siapakah beliau. Ya. Oke, saya akan share screen dulu untuk mungkin bisa sambil dibaca. Saya juga sambil akan membacakan. Oke, Pak Fidelis ya. Iya, ini Pak Fidelis, nama lengkap Pak Fidelis Waruwu, MSCF. Jadi bekerja sebagai Education Training and Consulting Jakarta. Jadi Pak Fidelis ini berdomisili di Jakarta, betul Pak ya? Di Jakarta. Kemudian pernah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan juga di situ. Kemudian lahir di Nias tanggal 28 Oktober 1964. S1-nya mengambil sarjana filsafat dari Unika Santo Thomas Medan tahun 1990. S1-nya juga diambil di Roma, ya Universitas Salesiana tahun 94. Nah, S2-nya ini Master in Science of Education-nya dengan spesialisasi di bidang formasi kepribadian dari Universitas Salesiana Roma, Italia juga. Nah, kemudian beliau memperoleh sertifikasi formasi kepribadian bagi para formator dari Scienza dell'Educazione. Maaf kalau saya salah sebutnya karena agak-agak ke bahasa Latin ya. Dari Universitas Salesiana Roma, Italia juga tahun 97. Lalu memperoleh sertifikat Trainer Living Values dari Living Values Educational Program di Oxford tahun 2004. Lalu beliau juga memperoleh sertifikat MBTI Internasional dari CPP California tahun 2006. Wah, banyak juga sertifikatnya Bapak. Memperoleh sertifikat DISC Profile dari Thomas International tahun 2007. Nah, sekarang kegiatannya Pak Fidelis ini banyak memberikan training di bidang formasi kepribadian, MBTI, DISC Profile, Corporate Culture, Character Building, dan Team Building. Kemudian menjadi founder Education, Training, and Consulting. Jadi yang mengadakan pelatihan-pelatihan atau memberikan tes-tes tentang kepribadian, begitu Pak ya. Oke. Lalu ini ada, wah mungkin ini bisa dijelaskan mungkin ini Pak, sedikit saya apakah Bapak sepertinya masuk di tim ini ya Pak John Maxwell ini, John Maxwell, atau bagaimana ya. Mungkin bisa Pak?
Ya. Saya mengambil sertifikasi internasional dari Leadership John Maxwell, dan saya certified bisa memberikan pelatihan-pelatihan mengenai leadership dari John Maxwell ini, dan juga sebagai coach. Itu saya selesaikan sertifikatnya di Orlando, Florida. Begitu kira-kira, Ibu. Jadi kesempatan ini terkenal juga ini John Maxwell ini. Ya. Oke, itu secara singkat. Nanti mungkin lebih lanjut bisa langsung ke langsung ke Pak Fidelis, atau mungkin nanti Pak Fidelis akan menjelaskan lebih lanjut tentang dirinya. Oke, itu secara singkat mengenai Pak Fidelis dan bicara kita hari ini yang akan membawakan tentang hasil psikotes yang anak-anak kita sudah lakukan ya, dan hasilnya sudah dibagikan kepada mereka, dan mungkin orang tua juga sudah membacanya. Jadi ini akan dijelaskan lebih detail lagi mengenai hasil tersebut. Oke, mungkin supaya lebih ini kita langsung lanjut saja, Pak Fidelis, langsung ke pemaparan tentang penjelasan hasil psikotesnya. Oke, Terima kepada kasih. Pak Fidelis disampaikan. Ya. Terima kasih Bu Mirani. Bapak dan Ibu sekalian juga saya mengucapkan selamat siang dan selamat bertemu. Kita mengudara dari Jakarta, dan Bapak dan Ibu mengikuti dari Makassar sebagiannya. Nah, Bapak dan Ibu, saya langsung izin untuk share screen. Nanti hasil PPT ini akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu juga oleh Bapak dan Ibu guru dari Makassar. Nah, topik kita pada hari ini adalah penjelasan hasil psikotes putra-putri kita, yaitu mengenai penjelasan bagaimana psikotes bawaan mereka. Hasil psikotes yang baru mereka ikuti, yang baru-baru ini beberapa waktu yang lalu sudah mereka ikuti secara online. Dan hasilnya sudah dibagi kepada Bapak dan Ibu. Ini karena sudah selesai CV saya, jadi saya lewatkan. Langsung saya buat catatan pertama dulu. Sebenarnya psikotes ini menyangkut apa? Psikotes ini menjelaskan atau memotret apa yang menjadi talenta bawaan dari anak-anak kita. Maksud talenta bawaan itu berarti apa yang menjadi bakat bawaannya, dibawa dari lahir. Berarti bakat ini pemberian dari pencipta, pemberian dari Tuhan sendiri. Nah, mereka sudah memiliki talenta ini dan bisa dipotret melalui psikotes. Nah, bakat bawaan itu sendiri mempengaruhi cara mereka berpikir, cara mereka merasa, dan kemudian cara mereka berperilaku. Jadi intinya kalau misalnya kita sederhanakan, di mana keunggulan putra-putri kita ini? Apakah mereka unggul di pikiran? Mereka sudah pasti berpikir, bisa. Mereka unggul di perasaan atau unggul di perilaku. Jadi saya kasih contoh misalnya. Kalau orang itu unggul di perasaan, maka kalau dia sejak lahir bakat bawaannya unggul di perasaan, biasanya waktu kecil kalau ditegur suka menangis. Kalau sudah dewasa, karena ini bawaan terus ada, kalau sudah dewasa nanti menonton TV, biasanya mereka menyiapkan sapu tangan, siapkan tisu, lalu cari channel yang ada air matanya. Karena yang ada air mata itu yang mereka senang. Karena mereka orang perasa. Berarti kalau dia sudah unggul di perasaan dari kecil, otomatis sampai dia dewasa pun dia lebih unggul nanti di perasaan. Nah, biasanya kalau mereka lagi menonton yang mereka menangis, mulai mereka mulai ikut juga di dalam TV dalam film itu, lalu lewat si pemikir dia bilang, nah kamu dibohong-bohongi itu kan hanya TV, udah matikan aja, itu bohong-bohong semua, udah matikan aja TV-nya. Sesudah dimatikan TV-nya, si perasa ini mengatakan, wah, orang itu tidak ada lagi perasaannya, hanya tinggal pikiran toh. Nah, berarti Bapak dan Ibu, pemikir itu tidak suka tontonan-tontonan yang terlalu melo, yang terlalu ada perasaan-perasaan. Sebaliknya orang yang unggul di perilaku, biasanya mereka ngomong dulu,
baru nanti dipikirkan, aduh, maunya tadi saya tidak ngomong itu. Nah, biasanya teman-teman yang unggul di perilaku ini, mereka berhasil sebagai sales, ahli penjualan. Itu ditelepon, Pak, bisa dikirim nggak barangnya hari ini? Oh ya, bisa. Padahal barangnya nggak ada. Tetapi sudah bisa dikirim dulu. Pokoknya dia tidak memeriksa apa ada barangnya, tahu nggak? Pokoknya langsung jawab aja dulu, oh ya bisa. Nah, kalau orang bekerja sesuai dengan talenta bawaannya, berarti tadi itu sales itu bekerja sebagai sales, orang perasa bekerja sebagai konselor, orang pemikir bekerja sebagai analis di perbankan, maka orang itu merasa puas, penuh gairah, dan itu yang kita katakan menemukan passion-nya. Boleh kita katakan mencapai best performance-nya. Nah, ini gunanya tes ini. Berarti tes ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menemukan apa bakat bawaan putra-putri kita. Pertanyaan yang kedua, dari mana bakat bawaan ini? Mengapa orang punya bakat bawaan? Dari mana? Ternyata bakat bawaan itu diperoleh melalui genetik. Berarti melalui DNA. Boleh kita katakan bakat bawaan itu turunan dari papa dan mama. Jadi seperti warna mata, bentuk postur, tekstur rambut, wajah kita, bentuk tubuh, itu semua diwariskan dari papa dan mama. Bisa opa dan oma. Makanya kalau bapak dan ibu baca nanti hasil psikotes anak-anak kita, itu ada yang kadang-kadang mirip papanya, mirip mamanya. Istri saya membaca hasil psikotes anak saya, dan dia lihat semua yang jelek-jelek, dia katakan persis papanya. Nah, jadi nanti bapak dan ibu bisa melihat nanti siapa persis siapa. Nah, berarti tes ini memotret kecenderungan bawaan yang dimiliki oleh putra-putri kita. Maka di dalam ilmu psikologi ada dua faktor yang membentuk kepribadian. Yang pertama adalah faktor bawaan, ini yang dites oleh tes kita ini, dan yang kedua adalah faktor lingkungan yang dibentuk oleh sosial, budaya, pendidikan, dan pelatihan-pelatihan. Nah, biasanya lingkungan ini, misalnya seperti disiplin, itu bukan bawaan, itu dibentuk oleh lingkungan. Makanya kalau disiplin di lingkungan, biasanya anaknya juga disiplin. Makanya harus kita memilih pendidikan yang guru-gurunya, sekolahnya disiplin. Atau saya kasih contoh yang lebih sederhana. Kalau misalnya kita ke Singapura, itu otomatis orang-orang Indonesia langsung bisa ngantri. Tetapi kembali nanti lagi ke daerahnya lagi, tidak lagi bisa ngantri lagi. Mengapa bisa ngantri? Karena di Singapura semua orang kalau apa-apa ngantri. Jadi itulah lingkungan. Jadi tanggung jawab, ketelitian, itu semua adalah faktor-faktor yang boleh kita katakan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ini tidak dipotret oleh tes ini, yang dipotretnya adalah hanya kecenderungan bawaannya. Nah, berarti apa saja kecenderungan bawaan itu? Ada 16. Ada 16, Bapak Ibu. Nah, 16 itu Bapak dan Ibu bisa melihat dari halaman pertama psikotes anak-anak kita. Jadi sekarang dibuka dulu PDF-nya yang sudah diterima. Di situ ada halaman pertama, misalnya seperti ini hasil tes bakat saya ini, Fidelis Varubu, ada di situ, dan ada di situ 16 peta bakat. Nah, 16 peta bakat ini, inilah peta bakat bawaan anak-anak kita. Nah, dilihat dulu sebentar supaya Bapak dan Ibu bisa melihat di mana tema bakat mereka. Nah, Bapak dan Ibu sudah menemukan. Kalau sudah menemukan, berarti 16 tema bakat ini nanti yang akan kita bahas. Kalau misalnya nomor 1, hilang nomor 1-nya diganti gelar, the most responsible. Nah, kalau nanti nomor 2, hilang nomor 2-nya diganti the most loyal. Nah, nomor 12, hilang nomor 12-nya, nanti di situ dikatakan the entrepreneur. Jadi Bapak dan Ibu temukan dulu, karena kalau Bapak dan Ibu sudah menemukan ini yang akan kita bahas nanti seterusnya. Ya, tolong nanti Ibu Mirani, kalau misalnya suara saya terputus, beritahu ya Ibu. Nah, supaya, karena saya tidak tahu kalau suara saya bisa jelas di sana. Oke, saya lanjutkan. Ya, baik, Berarti Bapak dan Ibu sudah dapat potretnya, berarti sekarang kita mulai melihat 16 tema bakat itu. Oh, kita buka terus Bapak Ibu, ini bolak-balik ini sekarang Bapak Ibu.
kita buka ada daftar isi. Sesudah dibuka lagi, ada halaman pertama yang menjelaskan psikotest. Di halaman pertama itu ada nama anaknya, misalnya ini Budiman Examplus, kemudian di bawahnya ada gelarnya. Gelarnya ini adalah tema bakatnya. Kemudian ada huruf kecil-kecil. Huruf kecil-kecil ini di situ ada misalnya seperti ini, tanggal berapa dia mengikuti psikotest, berbeda-beda karena ini online, dan berapa persen konsistensinya. Nah, saya mau menjelaskan konsistensinya ini. Maksudnya konsistensi itu bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Kalau tingkat konsistensinya 80%, 90%, atau 100%, berarti boleh kita katakan kalau dibaca hasil psikotesnya itu, sebagian besar hasil psikotesnya itu menggambarkan diri putra-putri ibu. Karena dia konsisten. Kalau tingkat konsistensinya hanya 70%, berarti ada 30% yang mungkin tidak sesuai dengan anaknya. Karena 70% masih sesuai. Begitu kira-kira. Kalau 65%, berarti makin banyak yang tidak sesuai. Ada 35%. Yang sesuai masih 65%. Berarti kalau 50%, berarti 50-50. Ada yang sesuai, ada yang enggak. Berarti tingkat konsistensi ini perlu Bapak dan Ibu lihat dulu berapa persen tingkat konsistensinya. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Dari mana diambil tingkat konsistensi ini? Tingkat konsistensi ini diambil dari cara anak menjawab soal psikotesnya. Jadi kalau ditanya kepada anak, apakah Anda itu A, suka ngobrol, B, suka diam? Nah, anak itu sebenarnya dia suka ngobrol, tetapi jawabannya dia suka diam. Berarti tidak sesuai dengan dirinya yang sebenarnya. Mengapa? Karena suka ngobrol itu sering ditegur. Setiap kali ambil raport, guru mengatakan, Bapak, Ibu, sebenarnya anak ini baik, tetapi kalau di kelas suka ngobrol terus. Jadinya dia menurut dia suka ngobrol itu tidak bagus, tidak sesuai dengan diri yang sebaiknya, diri idealnya. Maka dia pilih diri yang menurut dia lebih bagus. Berarti diri ideal yang dicita-citakannya. Nah, dengan demikian menjadi kurang konsisten. Nah, ini salah satu kelemahan dari ini ambil datanya BPI. Ya? Ambil anunya datanya, data AIS-nya. Sebentar ya, saya mute dulu. Siap. Aduh, jalannya sinyal ya. Diri ideal, diri aktual, self-active. Sebentar ya. Ibu Mariani bisa memut yang mereka yang ngomong-ngomong itu supaya bisa ya. Ibu sudah jadi co-host supaya bisa kita tenang. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Berarti Bapak dan Ibu ini bisa mengukur tingkat konsistensi. Tingkat konsisten. Berapa persen mereka konsisten. Ini berapa persen mereka konsisten, dan sesuai dengan tingkat konsistensinya itu menentukan juga bagaimana bagaimana kesesuaian tesnya ini dengan dirinya. Nah, sekarang ada 16. Masih kelihatan apa layar saya, Ibu Mari? Oke. Ya, masih jelas. Saya ternyata unmute saya. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Nah, ini ada 16 kotak itu tadi. Sekarang 16 ini dengan gelar-gelarnya. Yang pertama itu responsible, di barisan pertama ini, lalu nomor 2 loyal, 3 perfeksionis, 4 independen. Nah, Bapak dan Ibu coba sekarang dikonfirmasi anak-anaknya.
semua anak-anak yang ada di tipe nomor 1 sampai 8, anak-anak ini tergolong introvert. Itu maksudnya. Nah, jadi dilihat dulu, benar enggak anak-anak Bapak dan Ibu yang ada di kolom 1 sampai 8 itu introvert. Introvert itu maksudnya mereka tidak banyak ngomong di situasi baru. Tetapi kalau situasi yang orang yang mereka kenal, mereka banyak ngomong. Itu maksudnya. Nah, Benar, dulu kelihatan waktu TK. Waktu TK dulu, biasanya anak-anak introvert ini selalu mereka butuh waktu untuk bersosialisasi. Hari pertama menangis, hari kedua mamanya mesti di dalam kelas, hari ketiga tidak mau turun kalau mamanya tidak ikut, ya kan? Jadi butuh waktu untuk bersosialisasi. Nah, itu nomor 1 sampai 8. Jadi Bapak dan Ibu melihat itu. Nah, berlaku hukumnya semakin dia ke kanan, semakin introvert. Berarti yang di barisan pertama ini paling introvert, nomor 4, independen dan perfeksionis. Di barisan 2, nomor 8 dan nomor 7, paling introvert. Nah, sedangkan nomor 9 sampai 16, itu anak-anak ekstrovert. Anak-anak ekstrovert ini, ciri-cirinya adalah mudah sekali bergaul, suka ngobrol. Jadi kalau dibawa dulu di TK hari pertama, itu menangis, pulang sekolah sudah ada teman-temannya. Hari kedua sudah banyak temannya. Hari ketiga lupa dia mamanya. Enggak saking senangnya bertemu dengan teman-temannya. Berarti Bapak dan Ibu berlaku juga hukum. Semakin ke kiri, semakin ekstrovert. Berarti nomor 9 dan 10 ini paling ekstrovert. Jadi kalau misalnya 2 orang ini, nomor 9 dan 10, duduk bersama di satu kelas, itu mereka bisa membuat ribut seluruh kelas. Nah, itu kira-kira jaminannya. Nah, sekarang itu berarti Bapak dan Ibu dicek dulu. Apakah benar anak-anak kita ada di situ? Cek yang berikutnya. Semua anak-anak yang ada di responsible, loyal, perfeksionis, independen, anak-anak ini dari kecilnya selalu sudah setia pada komitmennya. Selalu menjalankan tugasnya. Kalau guru memberikan tugas, pasti dikerjakan. Makanya nomor 1 ini diberi gelarnya the most responsible. Sangat bertanggung jawab. Jadi setiap kali guru memberikan tugas, pasti dia mengerjakannya. Tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Selalu tepat waktu, bertanggung jawab. Nah, berarti Bapak dan Ibu, ini yang biasanya nanti itu sampai dewasa begitu. Makanya ada karyawan yang seperti pemilik dia. Sudah diberi tugas, pasti tuntas. Nah, berarti tipe ini mereka dari bawaannya. Nomor 1, responsible. Sedangkan nomor 2 disebut loyal, karena apa? Karena orang ini setia pada komitmennya. Jadi kalau guru misalnya mengatakan, saya pergi dulu ke kantor guru sebentar ya, sekarang kalian baca halaman 6 sampai 10. Itu aturannya. Anak-anak yang di tipe nomor 2 langsung buka bukunya, dia baca halaman 6 sampai halaman 10. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat loyal dari bawaannya. Berarti loyal pada komitmennya. Makanya diberi gelarnya the most loyal. Nah, kalau ada karyawan di sini Bapak Ibu, dia menjalankan persis aturan, persis seperti aturan. Jadi kalau tidak selesai tugasnya di kantor, itu dia bawa ke rumah. Nanti mungkin di rumah sih tidak dikerjakan. Tetapi minimal waktu dia bawa ke rumah itu, dia sudah setia menjalankan tugasnya ini. Begitu kira-kira. Nah, sedangkan nomor 3 disebut perfeksionis. Orang ini menjalankan komitmennya sesuai dengan aturan itu dan sesempurna mungkin. Makanya kalau ada anak-anak Bapak dan Ibu di nomor 3 ini, biasanya mereka belajar kalau ulangan besok, belajar sampai larut malam. Supaya bisa menguasai semua materinya. Jadi orang-orang ini sangat perfeksionis. Sangat ingin sempurna. Itu kira-kira apanya. Nah, nomor 4 disebut independen karena apa? Karena orang-orang ini sangat mandiri menjalankan komitmennya. Jadi kalau dia sudah tahu apa komitmennya,
Orang ini tidak usah lagi diberitahu lagi apa lagi tugasnya, dia akan menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi inilah yang the most independent itu. Berarti sekarang Bapak dan Ibu tanya kepada saya, bagaimana kami tahu bahwa benar anak kami ada di barisan pertama ini? Saya beritahukan caranya. Berarti semua anak-anak nomor 1, 2, 3, 4, waktu TK dulu, waktu gurunya mengatakan, anak-anak, besok tolong dibawa ini. Semua anak-anak nomor 1, 2, 3, 4, begitu ketemu mamanya, langsung mengatakan, Mama, kita harus membawa barang ini. Sudah dikatakan oleh guru, kita harus bawa barang ini. Berarti sangat bertanggung jawab. Makanya anak-anak yang ada di nomor 1, 2, 3, 4 ini, sekarang ini, kalau sudah di SMA, Bapak dan Ibu tidak perlu urus lagi tugasnya. Mereka akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu kira-kira jaminannya. Karena ini bawaan, maka dorongan ini sudah ada terus pada diri anak-anak itu. Nah, kita lihat sekarang yang kedua, Pak Ibu. Nomor 5, mekanik, 6, artistik, 7, idealis, 8, konseptor. Orang-orang ini adalah ahli-ahli sistem. Ahli sistem itu maksudnya mereka suka sekali utak-atik barang-barang untuk mau melihat bagaimana cara kerjanya. Berarti waktu anak-anak tipe nomor 5 sampai 8 ini itu suka sekali utak-atik barang-barang, mau melihat bagaimana cara kerjanya. Makanya nomor 5 ini disebut mekanik. Mekanik maksudnya begitu ada barang dia mau bongkar, dia mau tahu bagaimana cara kerjanya. Berarti tipe ini adalah otaknya itu sudah seperti otak mesin. Bisa menjadi insinyur. Jadi dia bagus sekali di bidang itu. Ahli komputer, programming. Suka utak-atik barang-barang. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Sedangkan nomor 6 disebut artistik karena ini ahli sistem keindahan. Jadi dia suka sekali memperhatikan warna-warna, apa kombinasi warna yang cocok dengan warna apa. Berarti ini ahli desain. Maka disebut artistik. Berarti kalau mengambil ini kedokteran, cocok ini dokter kecantikan. Dia ahli desain. Nah, itu yang nomor 6 ini Bapak Ibu. Berarti ini adalah tipe orang yang bagus sekali di bidang desain interior. Kalau mengambil teknik, berarti ambil arsitek. Karena cocok dia di di desain-desain itu tadi. Nah, itu bakatnya. Sedangkan nomor 7 disebut idealist. Karena apa? Karena ini sistem ide. Nah, jadi orang-orang yang ada di sini suka mikir-mikir tertentu. Makanya kalau mereka di manajemen, mereka adalah ahli strategic management. Strateginya bagaimana? Berarti orang-orang yang ada di idealis ini bagus sekali di bidang psikologi. Memikir-mikirkan bagaimana caranya, bagaimana tekniknya. Kalau mereka di perfilman, mereka adalah sutradara. Itu bagus sekali mereka di sana. Nah, berarti ada spesialis-spesialis masing-masing yang ada di idealis ini. Karena mereka ini orang-orang ide, nah sering kadang-kadang tidak dikerjakan, ditunda-tunda pekerjaannya. Tetapi nanti, oh ya nanti saya kerjakan nanti. Macam itu kira-kira. Jadi ada juga kekuatan dan kelemahannya ya. Nah, Bapak dan Ibu disebut nomor 8 konseptor. Kenapa? Karena ini ahli sistem konsep. Berarti dia mau membuat sesuatu, dia buat dulu konsepnya. Misalnya kalau dia belajar ekonomi, dia akan berpikir begini. Bagaimana caranya saya buat sistem sehingga sistem nanti bekerja untuk saya. Saya tidak usah lagi bekerja, tetapi sistem itu yang bekerja untuk saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, mereka membuat namanya sistem multi-level marketing. Jadi, upline mendidik downline-nya. Nah, nanti kalau jualan downline ini, upline-nya juga dapat. Tetapi dia membimbing, dan seterusnya. Atau membuat platform, ahli program. Seperti Gokar, Grab, atau Gojek. Apa mereka buat? Jadi setiap orang yang membeli barang, dapat juga dia duitnya. Yang menjual, dia dapat juga duitnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Berarti orang-orang ini boleh kita katakan ahli-ahli konsep. Berarti bagus mereka di computer science. Begitu nanti kira-kira Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu masing-masing ada spesialisnya masing-masing. Nah, kita lihat
nomor 9, 10, 11, 12 ini ada keunggulannya. Keunggulannya apa? Keunggulannya ahli komunikasi. Berarti waktu kecil bagaimana Bapak dan Ibu tahu? Ciri-cirinya suka ngobrol. Waktu kecil. Nah, mereka suka ngobrol. Sampai sekarang juga suka ngobrol. Nah, karena mereka suka ngobrol, berarti mereka kadang-kadang tidak suka membaca, tidak suka menulis. Makanya kadang-kadang mereka tidak tulis tugasnya. Nah, waktu gurunya menerangkan ini, tidak ditulis. Waktu gurunya mengatakan tugas kita adalah begini-begini, tidak ditulis juga sama dia. Maka lupa tugasnya nanti kadang-kadang. Berarti ada tipe-tipenya, dan Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana tipe-tipe itu waktu kecil. Nah, misalnya yang pertama, bagaimana ini waktu kecil, berarti diberi tugas pasti dikerjakan. Yang kedua suka bongkar-bongkar barang-barang. Yang barisan tiga suka ngobrol. Makanya waktu kecil dulu gurunya mengatakan, anak-anak tolong dibawa ini. Tahu-tahu mereka karena asing ngobrol tidak membawa apa-apa. Akibatnya anak-anak ini lupa tugasnya, tidak memberitahukan ke orang tuanya. Sampai di sekolah baru mereka katakan kepada mamanya, Mama, itu sudah dibilang guru kemarin, kita harus bawa barang seperti itu. Sesudah dia lihat dari anak-anak yang di baris pertama ini. Nah, baru dia tahu, oh, jadi mamanya mengatakan, mengapa baru bilang sekarang? Iya, baru ingat. Jadi anak-anak ini bukan karena mereka lalai tugasnya, tetapi mereka mungkin tidak persis tahu. Karena mereka waktu diberitahukan tugas itu lagi ngobrol. Nah, sekarang kita lihat, berarti ini ahli komunikasi, keunggulannya. Berarti ini semua ahli marketing. Maka nomor 9 disebut marketer. Maksudnya bagaimana? Ahli mempengaruhi orang. Berarti kalau ada anak Bapak dan Ibu di sini di marketer ini dia jago mempengaruhi. Dia katakan, Mama, Papa, restoran di sana ada ini. Menunya seperti ini. Baru dia memberitahukan menunya, sudah kita menelan air liur kita. Jadi ini ahli mempengaruhi. Nah, yang nomor 10 ini mengkomunikasikan kemurahan hati. Ini yang nomor 10. Berarti ini nomor 10 ini ahli mempengaruhi orang melalui dia menolong, melalui kemurahan hatinya. Makanya ada anak-anak yang ada di The Most Generous ini, biasanya mereka membantu teman-teman yang mengerjakan PR, tetapi PR mereka sendiri tidak selesai. Nah, dia sudah membantu teman-temannya. Ya ini. Nah, sedangkan anak-anak yang di nomor 11 disebut the most optimistic karena mengkomunikasikan harapan-harapan umat manusia. Jadi harapan-harapan yang akan datang itu dikomunikasikan sama dia. Berarti ini motivator, pemberi harapan. Makanya disebut optimis. Bagaimana contohnya? Misalnya dia belajar sebentar. Mamanya tanya, kamu sudah selesai belajar? Beres, Mak. Saya kuasai semua. Bab 1, bab 2, bab 3 saya kuasai. Besok ulangan hanya bab 2. Udah. 1 minggu kemudian dibagi kertas ulangan. Nilainya jelek. Mamanya tanya, loh, katanya kamu sudah belajar semua dulu ini. Minggu lalu kamu bilang sudah beres semua. Kok bisa nilainya jelek? Apa katanya? Mama tahu enggak? Seluruh satu kelas nilainya jelek. Nilai saya ini termasuk 5 besar. Berarti masih optimis. Berarti ini Bapak dan Ibu pemberi harapan kepada umat manusia. Makanya anak-anak yang ada di sini suka berubah-ubah mereka. Sebentar mau ini, ya kan? Lalu ditinggalkan sama dia, bosan. Mau lagi yang lain. Itu. Nah, nomor 12, mengkomunikasikan peluang-peluang yang ada di masa depan. Maka dikatakan ini pengusaha, entrepreneur. Berarti anak-anak yang ada di sini punya jiwa sebagai pengusaha. Bagaimana contohnya, Bapak Ibu? Contohnya seperti ini. Anak tetangga saya tes sebelum COVID, ada di nomor 12 ini, entrepreneur. Waktu COVID, ibunya cerita kepada saya. Dia bilang, Pak Fidelis, benar sekali loh hasil psikotes ini. Jadi, ibunya ini usahanya adalah di restoran. Itu masak-masak, lalu kadang-kadang mensuplai ke sekolah, ke kantor, dan seterusnya. Waktu COVID, itu semua tutup. Nah, kan orang tidak masuk sekolah, tidak masuk kantor, akhirnya tutup.
anak ini melihat peluang. Dia bilang, itu mama, terus masak saja. Kita akan buat nanti itu bagai apa? Saya sudah daftar di Gokar, saya sudah daftar di sana. Jadi nanti bukan Gokar, GoFood, saya sudah daftar online. Itu kita jualan online. Jadi masak bungkus, lalu dia foto, dia apa. Jadi cepat dia lihat peluang. Dan sekarang Bapak dan Ibu, mereka sudah punya beberapa karyawan untuk GoFood, untuk bisa mendeliver makanan-makanan. Jadi restoran sekarang sudah 2 mereka. Ada restoran yang offline, ada juga yang online. Ini. Nah, ini yang entrepreneur ini. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Barisan terakhir, hard charging, nomor 14 harmonius, nomor 15 diplomat, dan nomor 16 komandan. Ini adalah ahli-ahli mengatur. Mereka suka sekali mengatur. Suka mengatur orang, dan kalau tidak ada orang, barang pun diaturnya. Nah, makanya anak-anak yang ada di sini, kadang-kadang mereka atur kakaknya, atur adiknya, atur juga papa mamanya kadang-kadang. Pokoknya suka mengatur yang ini. Waktu belajar ini dulu saya tanya sama profesor saya. Jadi laki-laki dan perempuan ada bedanya enggak? Enggak ada bedanya. Laki-laki dan perempuan suka mengatur juga yang ada di sini. Jadi saya bilang, bagaimana tidak berkelahi dengan suaminya? Oh, fidelis, kata dosen saya. Itu waktu pacaran, mereka sudah menyeleksi. Jadi dia suruh dulu pacarnya itu. Kau ke sana beli ini. Ke sana lagi beli ini. Nah, kalau tidak menurut, tidak jadi keperkawinan. Dipecat. Berarti yang sampai ke perkawinan itu adalah yang sudah bisa jelas, bisa disuruh-suruh. Nah, berarti Bapak dan Ibu, orang-orang yang ada di sini, kalau wanita ya, nanti punya suami yang memiliki perkumpulan, mereka membentuk perkumpulannya, namanya suami-suami takut istri. Nah, ini yang ada di sini ini. Karena ini laki-laki perempuan suka mengatur. Nah, disebut ini hard charging, baterainya tidak pernah lowbat, jadi dia ngatur apa saja. Jadi dia suka jalan-jalan, suka apa, suka gerak-gerak, dan sebagainya. Jadi suka ngatur. Bahkan uang di dalam dompetnya pun itu diatur-atur. 100.000, 50.000, 20.000, pokoknya diatur. Dan yang ini disebut harmonius karena ini mengatur untuk mengharmoniskan. Nah, kalau ini perempuan, tipe ibu yang baik, dia akan mengharmoniskan seluruh anggota keluarganya. Kalau dia laki-laki, tipe ayah yang baik, karena dia akan mengharmoniskan semua juga kebutuhan anggota keluarganya. Berarti kalau ini menantu, inilah menantu yang terbaik. Makanya Bapak dan Ibu, kalau menantu yang ada di sini, dia akan terjamin, dia akan jamin semua kehidupan mertuanya sampai akhir hayat. Berarti Bapak dan Ibu, kalau nanti cari menantu, cari nomor 14. Kalau Bapak dan Ibu ragu-ragu, ya dikirim dulu ke saya. Harus kita tes. Supaya pasti Bapak Ibu. Supaya nanti masa depan Bapak dan Ibu terjamin di masa tua. Ya, nah, ini kelakar Bapak Ibu. Karena ini siang-siang supaya jangan mengantuk. Nomor 15, mengatur untuk mencapai tujuan bersama. Jadi maksudnya bagaimana? Kita juga harus dapat untung, kompetitor kita juga dapat untung, mereka juga dapat untung. Jadi semua mesti dapat untung. Nah, inilah tipe orang diplomat, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Bagus di public relation, atau relasi perusahaan juga. Mereka bagus di situ. Nah, mereka bagus di diplomasi. Dan nomor 16, mengatur untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan kita adalah ke sana. Nah, siapa yang setuju naik kapal, kita menuju ke sana. Kalau tidak setuju, turun, lalu tidak usah ikut. Makanya orang-orang yang komandan ini kadang-kadang keras kalau mengkritik. Begitu. Nah, sekarang sudah kita lihat waktu kecil bagaimana yang di atas ini selalu melaksanakan tugasnya, kalau diberi tugas pasti dikerjakan. Yang barisan 2 selalu suka utak-atik bareng-bareng. Yang barisan 3 selalu suka ngobrol, dan yang barisan terakhir selalu suka ngatur-ngatur. Ya, itu ya Bapak Ibu. Berarti Bapak dan Ibu lihat keunggulan-keunggulannya. Nah, sekarang kita lihat per kolom. Kolom 1,
responsible, mekanik, marketer, hard charging, tipe ini unggul di pikiran. Duluan mereka menggunakan pikirannya, baru nanti perasaannya. Makanya kalau dimarahi dulu waktu kecil, kamu begini-begini, dia menantang kita. Papa juga begitu. Itu jawabnya. Jadi dia gunakan pikiran. Sedangkan yang di kolom 2, loyal, artistik, generous, dan harmonius, ini adalah orang-orang yang unggul di perasaan. Jadi kalau dulu kalau kita marahi, kamu begini-begini, belum lagi kita apa, sudah meleleh air matanya. Jadi ini orang-orang perasa. Makanya kalau mereka tidak bagus hubungan dengan guru, kesulitan mereka di pelajaran itu. Nah, yang satu pikiran, yang satu perasa. Nah, yang kolom 3, perfeksionis, idealis, optimis, dan diplomat, ini unggul di imajinasi. Mereka suka berimajinasi. Makanya lama di kamar mandi kalau pagi-pagi. Karena kesempatan mereka menghayal. Nah, berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang bagus sekali di imajinasinya. Punya kemampuan intuisi. Orang perasa. Berarti bagus mereka juga di seni perfilman. Nah, itu. Nah, sedangkan di kolom 4, 8, 12, dan 16, orang-orang ini unggul di melihat tujuan ke depan. Berarti mereka itu jago di visi misi. Berarti inilah pengusaha dalam arti yang sebenarnya. Baik, Bapak dan Ibu, ini kira-kira penjelasan 16 tema bakat itu, tetapi anak-anak kita itu berdasarkan tadi tema bakatnya itu, kalau misalnya dia ada di marketer atau ada di komandan, maka di halaman 11 saya kasih di situ daftar pekerjaan yang sudah disurvei hasil penelitian 40 tahun. Semua yang ada di kotak itu mereka sangat menikmati pekerjaan-pekerjaan yang ada di halaman 11. Jadi Bapak dan Ibu lihat pekerjaan-pekerjaan. Nah, berdasarkan itulah saya memberikan rekomendasi yang cocok di SMA. Jadi misalnya, tipe ini ada warna kuning di bagian IPA, berarti sebagian besar bakat anak ini didukung oleh IPA. Khususnya yang warna hitam jelas. Sedangkan yang agak kabur-kabur ini, itu tidak begitu sesuai. Nah, tetapi bisa di IPS, bisa juga. Nah, lihat warna merah. Berarti warna merah di situ cocok untuk jurusan IPS-nya. Nah, begitu cara membacanya, Bapak Ibu. Nah, berarti tadi itu ada di halaman selanjutnya. Bapak dan Ibu, orang itu tidak pernah dia ada di dalam kotaknya. Selalu dia bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Tergantung pada lingkungannya. Nah, misalnya anak yang ada di nomor 6. Bisa dia ke loyal, bisa dia ke generous, bisa ke mekanik, bisa ke idealist. Itu yang disebut bakat level 2. Jadi kalau dites ulang nanti, bisa pindah-pindah dia. Nah, pindah dia ke nomor 4 atau nomor 7. Begitu kira-kira. Bahkan bisa ke level 3, bisa ke barisan yang terujung. Nah, berarti Bapak dan Ibu, anak-anak kita itu bisa mereka pindah baris atau kolom. Itu kira-kira. Bagaimana kalau ada dia di ujung? Seperti hard charging ini. Bagaimana? Berarti kalau dia ke atas, ke marketer. Kalau dia ke samping kanan, harmonius. Kalau dia ke bawah, berarti ke nomor 1. Itu dilipat, Bapak Ibu. Kalau dia ke kiri, berarti ke komandan. Maka seperti ini bakatnya jadinya. Itu dia ke bawah, ke responsible ini. Dia ke samping kiri, ke komandan. Itu namanya bakat level 2. Level 3-nya ada di nomor 5 dan nomor 15. Begitu kira-kira. Nah, yang tidak bisa Bapak Ibu adalah menyudut. Itu tidak bisa. Nah, sekarang kita lihat. Semua anak-anak yang ada di kotak kuning, ini anak-anak itu jenius kreatif. Kelemahannya suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, dicek nanti Bapak, benar enggak? Nah, suka selalu menunda. Di menit terakhir baru mereka muncul idenya. Makanya anak-anak ini perlu dilatih dari sekarang time management.
Maksudnya supaya jangan menunda. Harus dicicil. Ada manajemen waktunya. Karena kalau tidak menjadi kebiasaan nanti. Sering anak-anak ini di kuliah tidak selesai skripsi. Karena selalu tunda-tunda. Itu kira-kira. Nah, sedangkan yang di biru, berarti barisan pertama dan barisan kedua, orang-orang ini sudah sangat terstruktur, mengikuti aturan, sangat rigid, sangat terorganisir, tetapi akibatnya menjadi terlalu kaku. Maka mereka perlu latihan lebih fleksibel. Jadi lebih, lebih kreatif. Begitu kira-kira. Nah, tes ini Bapak Ibu, bagaimana menggunakannya lebih lanjut? Kalau di Eropa, kan saya belajar ini di Roma, seperti dibacakan tadi oleh Ibu Marini. Nah, hasil psikotes ini harus dibaca oleh anak dan diberi satu lembar ke anak, lembar follow up. Ada kolom kekuatan, kolom kelemahan. Jadi anak membaca hasil psikotesnya, kemudian dia tulis apa saja yang ada di psikotesnya ini sesuai dengan kekuatannya yang dia sadari. Ditulis di kolom kekuatan. Apa saja juga yang ditulis di dalam hasil psikotesnya itu sesuai dengan kelemahannya. Ditulis di kolom kelemahan. Itu. Nah, lembar kedua dari follow up, lembar yang sama, itu dikasih ke papa. Lembar ini juga. Ada kekuatan dan kelemahan. Papanya juga membaca hasil psikotes anaknya. Apa yang menurut papanya sesuai dengan kekuatan anaknya, ditulis juga di sini. Apa yang juga sesuai kelemahan, ditulis juga di sini. Lembar ketiga, dikasih ke mama. Jadi ada 5 lembar follow up ini, Bapak Ibu. Lembar pertama anak, kedua ayah, ketiga ibu, keempat bisa opa atau omanya yang mengenal anak, dan salah satunya bisa tantenya atau omnya. Nah, nanti semua 5 lembar ini dikumpulkan oleh anak, lalu dicek yang mana sih sebenarnya kekuatannya. Karena ini metode yang disebut Johari Windows, metode Johari Windows. Ada yang saya tidak tahu mengenai diri saya, orang lain tahu. Nah, jadi dibantu. Nah, jadi sesudah ada kekuatan ini, barulah anak membuat satu kesimpulan yang nanti dibawa ke guru BP, inilah kekuatannya, inilah kelemahannya, lalu sesudah itu bersama guru BP atau wali kelas membuat program pengembangan diri. Misalnya, kekuatannya dikatakan di situ, dia itu pintar desain, pintar menggambar. Dan memang dia merasa kurang bisa menggambar. Tapi semua orang mengatakan bagus kok desainmu. Maka bersama dengan wali kelas nanti mengatakan program pengembangan diri untuk ekstrakurikuler 1 semester dia ambillah Adobe Photoshop untuk latihan dulu. Benar enggak dia kuat di desain? Nah, ya kan? Jadi pengembangan diri. Nah, dikatakan di kelemahannya selalu suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, dibuat berarti mulai sekarang saya tidak menunda pekerjaan. Begitu ada PR, saya selesaikan PR-nya sampai tuntas. Begitu program pengembangan diri ini. Nah, berarti apakah sesuai atau tidak sesuai hasil psikotes itu tidak masalah. Yang penting hasil psikotes ini bisa menjadi cermin untuk melihat apa kekuatan anak dan apa kelemahannya. Nah, ketika memilih jurusan, kekuatan dan kelemahan ini yang menjadi pertimbangan. Lalu juga memilih pekerjaan. Kalau dia mau menjadi misalnya bekerja di perbankan, di situ ditulis di situ kelemahannya suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, tidak kuat dianalisa. Berarti tidak cocok di perbankan. Nah, dia kuat di perasaan. Nah, mungkin dia cocok di lebih ke arah desain. Macam itu kira-kira. Nah, itu Bapak Ibu. Berarti lembar ini bisa disempurnakan terus selama 3 tahun. Nanti kelas 12 mereka akan bisa sudah melengkapi semua kekuatannya sehingga waktu memilih kuliah sudah otomatis mereka lebih siap. Itulah dulu kira-kira pengantar dari saya. Nanti saya akan bisa menjelaskan lebih lanjut lagi supaya jangan terlalu monoton. Kita buka dulu tanya jawab. Begitu kira-kira, Ibu Mirani. Ya. Saya kembalikan kepada Ibu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Fidelis untuk pemaparannya ya, sangat menarik. Jadi yang dipaparkan oleh Pak Fidelis tadi ini mengenai tentang potret gambaran diri putra-putri Bapak Ibu ya yang kemarin sudah melaksanakan psikotes. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada 16 kepribadian. Nanti Bapak Ibu kembali cek apakah anaknya berada di tipe kepribadian yang mana. Nah, kenapa mungkin Bapak Ibu bertanya mungkin kenapa harus ada seperti ini untuk di SMA mungkin karena ini masa persiapan Bapak Ibu untuk mereka nanti kuliah. Jadi